merekam acara kita. Selamat malam, saya ucapkan sekali lagi kepada semuanya. Kita semuanya sudah hadir. Uh, ada Pak Sunario, Pak Semi dari New York, selamat bergabung. Pak Ronald, Ibu Purba, Pak Fremi dari Jambi, ada Brother Enoch from Kenya. Ya, walaupun tadi saya lihat koneksinya sering putus-putus. Moga-moga dia bisa ikut. Ada Saudara Evan dan Saudara Alyong. Selamat bergabung semuanya. Dan kita akan memulai kelas kita pada malam hari ini. Saya harap kalian semuanya tidak akan mengalami masalah-masalah teknis, dan Anda bisa mendengarkan suara saya dan juga melihat ini ya, webcam yang saya share dengan baik. Kalau ada yang misalnya suara saya kurang jelas, silahkan diberitahu. Dan kita akan memulai pada malam hari ini. Mari kita memulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kau yang kiranya menyertai kami ketika kami memulai kelas malam ini. Kami ingin belajar tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting. Dia adalah pribadi Allah yang tinggal bersama dengan kami. Oleh karena itu kami ingin rindu tahu tentang Dia sesuai dengan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, baik. Dan ya, pertama-tama ini adalah pertemuan kita yang kedua, dan saya ingin sedikit saja untuk mengulang mengenai silabus ya. Minggu lalu kita sudah membahas ini. Jadi bagi Anda yang ketinggalan minggu lalu, Anda bisa melihat sedikit di sini buku-buku yang saya anjurkan, dan juga tugas baca, karya tulis dan sebagainya Anda bisa lihat ya. Dan tadi ada yang bertanya bahwa apakah semua yang ikut kelas harus ikut ujian atau harus ikut membaca? Ya, kalau Anda ikut ini sebagai pendengar atau mengaudit kelas ini saja, maka Anda tidak akan dituntut untuk ikut ujian ya, baik mid test maupun final test. Anda tidak usah ikut, dan Anda juga tidak harus membuat paper tentunya. Anda bahkan tidak harus membaca begitu. Namun demikian, saya tetap mengharapkan bagi Anda kalau bisa Anda baca begitu ya. Itu akan sangat membantu untuk membuka wawasan Anda. Oke, ada yang berkata, Saudara Evan berkata bahwa suara saya hilang. Bagaimana dengan yang lain? Apakah suara saya terdengar atau tidak? Kita tunggu dulu yang lain. Baik, cukup jelas terdengar bagi yang lain. Mungkin masalah ada pada komputer Anda, gitu ya. Oke, dan saya ingin ini juga mengingatkan bahwa kelas kita direkam. Dan tadi saya cek bahwa kelas kita yang minggu lalu rekamannya sudah tersedia ya. Apakah ada yang ini? Ada yang menonton rekaman? Ada yang menonton rekaman? Coba saya kasih polling ABC. Ya, silakan. A, Anda ada menonton rekaman. B, tidak menonton. C, Anda bahkan tidak tahu rekamannya ada di mana. Oke, jadi kebanyakan kebanyakan tidak menonton ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda memang ikut kelasnya, tidak usah menonton rekaman gitu. Jadi rekaman hanya tersedia bagi mereka yang
mungkin ketinggalan atau berhalangan hadir sehingga tidak 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 ikut kelas, ya maka rekaman ada tersedia bagi Anda begitu ya. Tetapi ya Anda perlu tahu rekamannya di mana, yaitu Anda tinggal klik klik ini link yang pelajaran 01 itu. Jadi Anda mau rekaman pelajaran mana, Anda klik linknya saja. Dan biasanya kalau seperti sekarang kan ada tulisan join session ya, yang live. Tapi kalau misalnya itu sudah direkam, sudah hari-hari selanjutnya, maka itu Anda harus ada dapat link untuk rekamannya. Oke, halo Brother Enoch. Yes, hello. Ya, halo, good evening. Are you in the afternoon or in Kenya? It is afternoon. Yeah, okay. Yeah, so we're very glad that you can join us, and yeah, we hope you can follow along. Yeah, sure. I'm doing my best to follow. Okay. All right. It's good that you have your microphone. I'm going to mute it for a little bit, and if you want to later put a question or you want to speak, you can ask to unmute your microphone, yeah, to raise your hand. Okay. All right. Okay, that's Okay. fine. All right. Thank you. All right. So let me mute it for a while. All right. Okay. And oke, kembali ke bahasa Indonesia ya. Hampir saya mau ngomong bahasa Inggris. Nah, kita langsung saja masuk ke diktat kita lanjutkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, diktat ini bisa Anda download di sistem. Coba saya tunjukkan mana ya. Oke. Ya, dan karena ini masih beberapa pertemuan awal, kadang-kadang masih ada banyak yang harus dijelaskan gitu. Dan mestinya kalau Anda masuk ke account Anda lalu klik kelas pneumatologi ini, Anda mestinya masuk ke gambar yang kira-kira seperti ini. Dan di atas ini Anda bisa melihat ada file yang bisa Anda download ya. Dan saat ini ada dua file. Yang satu adalah silabus pneumatologi dan karismatikisme online. Yang satu lagi adalah diktat pneumatologi. Jadi silabus dan diktat Anda bisa mengklik mendownloadnya ya. Dan tentunya tiap-tiap pelajaran di sini ada juga linknya yang tadi saya katakan. Kalau Anda ingin melihat rekaman, Anda tinggal mengklik. Misalnya rekaman minggu lalu kan pelajaran pertama ya, Anda tinggal klik ini, kemudian Anda dibawa ke screen lain, di mana Anda tinggal klik lagi kata presentation dan Anda akan masuk ke rekamannya, begitu. Oke, jadi dan hari ini tentunya Anda mengklik yang ini ya, pelajaran 02, maka Anda bisa masuk ke live kelas langsung yang seperti sedang kita ikuti pada saat ini. Oke, dan kembali ke diktat kita. Jadi kita pertama-tama ingin salah, ini bukan diktat, ini silabus. Oke. Kita ingin belajar tentang pribadi Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa sejak awal sudah harus tertanam bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ya, pribadi. Dan ada banyak kesalahan konsep terhadap Roh Kudus berkaitan dengan kepribadiannya. Ini kita sebut sebagai serangan terhadap kepribadian Roh Kudus ya. Jadi ada orang yang mengatakan atau beranggapan bahwa Roh Kudus hanyalah suatu pengaruh saja atau suatu
atmosfer atau suasana begitu. Dan kita harus berhati-hati ketika kita berdoa, ya, kita tidak menjadikan Roh Kudus hanya pasif terus atau berkonsep bahwa Roh Kudus itu semacam suasana begitu. Kadang-kadang ada orang yang berdoa, dia doanya misalnya, Tuhan, ya, kiranya Roh Kudusmu memenuhi ini ruangan ini. Ya, mungkin tidak salah, ya, tapi dalam penekanan-penekanan tertentu seolah-olah Roh Kudus itu semacam semacam sesuatu yang pasif, ya, seperti udara begitu, yang memenuhi suatu perasaan atau suatu atmosfer begitu. Itu salah kalau demikian adanya. Dan Roh Kudus bukan juga sekedar suatu sifat saja, ya. Nah, kata roh memang punya banyak arti, ya. Ada roh yang bisa mengacu kepada sifat seperti roh kemalasan. Tetapi kalau kita bicara Roh Kudus, kita bukan bicara mengenai sifat, ya, tapi kita bicara mengenai suatu pribadi, itu suatu pribadi. Minggu lalu kita sudah singgung sedikit bahwa Roh Kudus, ya, adalah pribadi Allah. Jadi dia bukan salah satu modus Allah yang akhirnya akan jatuh kepada sabelianisme, ya. Sabelianisme itu sama dengan modalisme yang beranggapan bahwa Allah itu hanya satu pribadi yang memainkan banyak peran atau memakai banyak mode atau banyak topeng begitu istilahnya. Kadang-kadang Allah memakai kostum lah istilahnya, kostum Allah Bapa, kadang-kadang Allah memakai kostum Allah Anak, Allah Putra, ya. Dan kadang-kadang Allah memakai kostum Roh Kudus. Itu adalah konsep yang salah begitu. Nah, itu disebut sebagai sabelianisme atau modalisme. Dan kita tidak percaya itu, kita percaya Tritunggal. Nah, jadi saya akan, ya, bicara sedikit saja mengenai Tritunggal. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut lagi apa itu Tritunggal, gitu kan? Nah, Tritunggal, ya, atau Trinity dalam bahasa Inggris, ya, yaitu Tritunggal adalah Allah eksis, ya. Kita bilang Allah eksis, Allah, atau kita bilang Allah itu esa atau satu, ya, dan eksis dalam tiga pribadi. Jadi ada satu esensi, tetapi tiga pribadi. Gitu. Satu esensi, tetapi tiga pribadi. Dan kemarin saya sudah perlihatkan bahwa kesalahpahaman terhadap doktrin Tritunggal biasanya jatuh kepada salah satu dari dua arah, gitu ya. Satu, ya, kita bilang memisahkan esensinya. Jadi yang mestinya satu esensi akhirnya jadi terlalu menekankan ketigaannya. Tapi ada kesalahan kedua, yaitu menyatukan pribadinya. Jadi terlalu menekankan kesatuan esensinya. Oke. Dan kalau kita lihat
yang satu ini terlalu menekankan, memisahkan esensinya. Jadi akhirnya benar-benar menjadi 3 pribadi dan 3 Allah. Ya, kita bilang ya, ini adalah biasanya yang ini akhirnya membedakan menjadi 3 Allah, ya, atau menurunkan derajat Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi ini disebut subordinationism. Nah, jadi artinya bahwa Putra dan Roh Kudus itu berada di bawah dari Bapa, begitu. Subordinat. Oke, sedangkan yang ini, ya. Nah, yang ini biasanya apa ini? Ini biasanya kita bilang biasanya akhirnya mempertahankan bahwa hanya ada satu pribadi saja, ya. Dan satu pribadi saja, dan pribadi ini memainkan 3 peran, ya. Nah, ini disebut modalism atau juga sabellianism. Oke, jadi ini sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Nah, coba kita kembali lagi ke sini sekarang. Jadi kita bilang bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Oke, sebentar, ada pertanyaan ya. Jadi kita lihat dulu pertanyaan yang muncul dari Aliong dulu. Pertama, Pak, bisa saya analogi seperti ini? Gembala GBA ada 3 pribadi. GBA Grafe maksudnya ya. Gembala Suhento, Gembala Stephen, Gembala Andrew, seandainya tidak ada hubungan keluarga, apakah seperti itu? Satu esensi tapi 3 pribadi. Seandainya bukan contoh seperti itu, termasuk paham mana dari 2 paham yang salah? Bisa kasih contoh yang lebih mudah dimengerti dengan logika untuk mengamalkan Tritunggal? Ya, masih kurang tepat, gitu. Masih kurang tepat karena kalau analoginya seperti ini jatuh ke subordinationism. Karena antara Gembala Suhento, saya Gembala Stephen dengan Gembala Andrew memang 3 pribadi, tapi tidak satu esensi yang jelas. Tidak satu esensi, gitu ya. Misalnya Gembala Suhento itu ayah saya. Itu ayah saya, jelas dia ada duluan, ya. Dan dari dia lahir saya dan lahir adik saya, ya. Dan ada banyak perbedaan di antara kita, begitu. Ya, mungkin ya kadang-kadang pemikiran bisa berbeda mungkin, ya. Jelas dari banyak hal berbeda, begitu. Jadi jadi bukan seperti itu analoginya, gitu ya. Dan memang Tritunggal itu sulit untuk dianalogikan dengan apapun, gitu ya. Karena memang dia unik, gitu kan. Dia Allah ya. Jadi intinya adalah bahwa ada 3 pribadi yang satu esensi. Satu esensi itu maksudnya dia esensinya sama persis, gitu. Sama-sama Allah. Ya, sama-sama Allah dan sederajat dan sifat-sifatnya sama persis semua, gitu ya. Jadi memang tidak ada yang lain yang seperti itu, gitu ya. Unik, gitu ya. Ya, jadi oke, sekilas seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saudara Evan. Apabila Roh Kudus adalah memiliki kesetaraan dengan pribadi Allah lainnya, apakah kita juga wajib untuk menyembahnya
dalam pengertian menyembahnya seperti kita menyembah pribadi Bapa dan Anak. Terima kasih. Ya, kita menyembahnya yang jelas ya. Kita menyembahnya karena kita menyembah Allah. Ketika kita menyembah Allah Tritunggal, ya termasuk Dia begitu. Ya, termasuk Dia. Walaupun nanti sambil kita akan pelajari, kita akan melihat bahwa ada peran masing-masing gitu yang harus kita bedakan. Misalnya di dalam hal keselamatan, di dalam keselamatan perannya berbeda gitu. Allah Bapa merencanakan keselamatan, kemudian Putra melaksanakan keselamatan, dan kemudian Roh Kudus menerapkan keselamatan kepada kita. Jadi perannya bisa berbeda, tetapi mereka adalah satu Allah gitu. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Stanley ya. Sama persis esensi, berarti apa yang dikehendaki satu pasti setuju yang lain, benarkah? Ya, termasuk itu ya, tapi bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Esensi itu apa ya? Esensi itu misalnya begini, kalau kita manusia, esensi kita apa? Ya bisa kita breakdown macam-macam ya. Kita punya tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh kita seperti apa? Ya, jadi nah, Allah tentu dia punya esensi keilahiannya. Apa sih yang membuat dia itu Allah gitu? Ya, Allah itu apa gitu sebenarnya? Nah, apapun itu, ya ketiga-tiganya memilikinya begitu. Atau hal apa yang menyebabkan Allah itu Allah gitu? Ya, paham ya? Dan itu sama persis di antara mereka. Ya, satu esensi, satu Allah intinya. Itu satu Allah. Jadi karena kehendak dan pemikiran mereka juga sama gitu. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Pak Ronald bertanya bagaimana menjelaskan Tritunggal ini kepada orang lain. Ya, saya rasa satu-satunya cara yang paling akurat adalah menjelaskannya sesuai dengan cara Alkitab begitu. Yaitu mengatakan bahwa ada satu Allah tapi tiga pribadi. Ya. Satu Allah yang eksis dalam tiga pribadi begitu. Dan lalu kita coba jelaskan gitu ya. Kenapa? Nah, ini menyambung pertanyaannya ini ya, Saudara Aliong lagi. Kenapa tiga pribadi tetap disebut Esa? Karena Allahnya satu. Jadi yang Esa itu Allahnya. Bukan pribadinya yang Esa. Ya, pribadinya tiga tapi Allahnya Esa. Ya. Kenapa Allahnya Esa disebut Esa walaupun tiga pribadi? Karena esensi Allahnya satu gitu. Esensi Allahnya satu, dan tiga pribadi ini dalam satu kesatuan, artinya tidak berbeda dalam tingkatan, tidak berbeda dalam kehendak dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini beda dengan politeisme. Dalam politeisme ada banyak Allah, bisa lebih dari satu gitu ya. Tapi masing-masing Allah ini punya agenda masing-masing gitu. Ada ketuanya. Misalnya kalau dalam mitologi Yunani, Zeus ya, Zeus kan kayak pemimpin para dewa. Ya, dia punya agenda dia sendiri yang bisa dijegal oleh dewa-dewa lain dan lain sebagainya. Itu politeisme. Tapi Tritunggal, ya, Tritunggal itu tiga pribadi ini satu Allah. Jadi mereka selalu bekerjanya bareng-bareng, gitu, dan satu pikiran dan semua sama rata, gitu ya. Oke ya. Dan mestinya ini menjawab beberapa pertanyaan, seperti pertanyaan kalau Esa kenapa di Kejadian dia menyebut baiklah kita, ya karena pribadinya tiga, makanya pribadinya tiga tapi Allahnya satu, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Golioth, Pak Semi. Saya percaya Roh Kudus adalah pribadi, tapi apakah Roh Kudus yang adalah pribadi Allah dapat dirasakan, dinikmati akan kehadirannya?
uh, tentu dapat dinikmati dan dirasakan, tapi bukan dirasakan secara fisik. Ya, kita bukan merasakan Roh Kudus secara fisik dalam pengertian wah kayak ada dingin masuk ke tubuh kita, atau panas, atau kayak kena listrik begitu, bukan ya, tapi kita merasakan Roh Kudus melalui efek Roh Kudus pada hidup kita atau buahnya begitu, buah. Makanya kita berkata ada buah roh ya. Ketika misalnya kita mendapatkan pertolongan pada saat kita melawan dosa, nah itu adalah kita bisa merasakan kerja Roh Kudus di situ ya. Jadi bisa dirasakan tapi bukan secara fisik, saya lagi ya. Dan dari para Ronaut, kalau simpelnya apakah seperti manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh? Ada kemiripan tapi tidak persis juga, itu ya, tidak persis karena kalau manusia punya roh, jiwa, dan tubuh, tapi itu tetap satu pribadi, ya, satu pribadi, begitu. Jadi karena manusia itu kan satu pribadi, gitu ya. Tetapi memang manusia diciptakan punya apa istilahnya, roh, jiwa, dan tubuh itu adalah gambaran dari Allah memang ya, walaupun tidak persis sama begitu ya. Jadi rangkumannya Tritunggal seperti roh, tubuh, jiwa kita satu esensi, namun kita bukan tiga pribadi ya. Jadi harus tiga pribadi juga begitu, benar ya. Oke, nah coba kita lanjutkan. Karena kita ingin buktikan dulu bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kita ingin buktikan karena ada banyak orang yang menganggap bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Seperti pernah kita singgung tadi di atas di sini, misalnya para bidat ya. Bidat misalnya Watchtower mengatakan Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi Roh Kudus itu pribadi. Nah, pertama kita melihat dulu apa itu pribadi. Apa itu pribadi ya. Kalau kita ingin membuktikan Roh Kudus pribadi, itu kita harus tahu apa dulu itu pribadi gitu. Nah, kita bisa melihat misalnya yang disebut pribadi atau person. Ya, ini saya tulis di sini aja ya. Pribadi bahasa Inggrisnya person. Jadi misalnya ada komputer gitu, komputer yang di depan kita, semua kita lagi di depan komputer. Ini bukan pribadi. Ya, saya kasih X ya, bukan pribadi. Apalagi ya, tentu meja ya, bukan pribadi. Ya, ini kan benda-benda mati. Jadi benda mati bukan pribadi. Ya. Apapun itu bisa kita tambah batu ke awan ke ya. Lalu apalagi? Bagaimana dengan tumbuhan? Ya, misalnya pohon. Ya. Apakah pribadi? Ya, ternyata pohon juga bukan pribadi ya. Rumput ya, bukan pribadi. Nah, ini sudah sedikit beda. Ini makhluk hidup ini. Makhluk hidup ya. Jadi kalau kayak tadi meja, komputer, bangku, lampu itu kan benda mati semuanya. Itu jelas bukan pribadi. Jadi kalau kita mulai bicara makhluk hidup, ya, makhluk hidup ada banyak jenis. Tanaman itu makhluk hidup ya, tapi kita tidak menganggap tanaman itu pribadi juga. Ya, pribadi. Makanya tidak ada orang yang mestinya protes ya, misalnya kalau tebang pohon, wah ini pembunuhan misalnya, kan tidak gitu ya. Walaupun sekarang banyak yang mulai gila-gila gitu. Jadi saya bilang ini adalah kegilaan di mana pohon atau apa dianggap sama dengan manusia, yaitu itu salah ya. Memang kita perlu menjaga alam ya, tetapi kita harus membedakan bahwa di dalam alam ini ada beda-beda, ada yang benda mati, ada yang benda hidup, tanaman, dan ada manusia, itu beda ya. Lalu kita naik setingkat, bagaimana dengan binatang misalnya, anjing ya, apakah dia pribadi? Wah, ini makin kompleks ya, makin kompleks karena anjing itu ini ya, dia bisa gerak-gerak, dia bisa main sama kita, dan kita juga tidak mau sembarangan dengan anjing ya. Tentu misalnya kita tidak mau bunuh anjing dengan sembarangan dan lain sebagainya ya. Tapi pada akhir-akhirnya anjing juga bukan
bukan pribadi, ya, dan semua yang lain, gitu ya. Bahkan sampai monyet pun, ya, monyet atau kera, gitu ya. Ini juga bukan pribadi, gitu. Lalu yang dimaksud pribadi ini apa? Ya. Yang jelas manusia, ya, manusia pribadi, ya. Malaikat, ya, sering dibilang pribadi, ya. Dan Allah juga adalah pribadi. Jadi kita melihat di sini, ya. Kalau gitu, apa sih sebenarnya pribadi itu? Bagaimana kita mendefinisikan pribadi? Jadi pribadi itu tentunya ada beberapa hal. Pertama, dia harus memiliki kesadaran diri. Artinya dia harus sadar bahwa dia harus punya sadar, oh ini ada diri saya. Nah ini tidak dimiliki oleh makhluk benda mati, ya, tidak dimiliki oleh benda mati. Kursi yang saya duduki ini dia tidak memiliki kesadaran diri, gitu. Dan binatang mungkin punya kesadaran diri, tapi tumbuhan juga tidak ada indikasi bahwa dia punya kesadaran diri. Ya, tidak ada indikasi bahwa pohon itu tahu, oh saya ini ya. Jadi dia punya identitas diri, begitu, ya. Kalau kita masing-masing punya identitas diri, kita bisa tahu nama kita, ya, dan kita beda dengan orang lain dan lain sebagainya, ya. Tetapi bukan hanya perlu kesadaran diri, gitu ya. Kalau kesadaran diri, ya mungkin binatang punya sejenis kesadaran diri tertentu, gitu ya, walaupun jauh dari manusia. Selain itu diperlukan juga tiga hal, ya. Dan tiga hal ini yang mengindikasikan dia punya kesadaran diri, yaitu dia punya pikiran atau yang disebut sebagai intelijen, dia punya perasaan atau emosi, ya, dan dia punya kehendak. Jadi harus ada tiga hal ini, ya. Anda bisa cek, ya, kalau benda mati dia tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, tidak punya kehendak, ya. Tumbuhan juga, tumbuhan, ya, tidak ada indikasi bahwa mereka punya intelijensi atau emosi ataupun kehendak, gitu. Jadi semuanya ya mengikuti program dia aja, gitu. Nah binatang tentu beda-beda, ya. Ada binatang yang rendah, binatang yang makin tinggi. Untuk binatang-binatang yang semakin tinggi tingkatnya, mungkin mereka mulai memiliki intelijen tertentu. Mereka punya emosi dan mereka punya kehendak juga, gitu. Namun ini belum cukup untuk mendefinisikan pribadi, ya. Pribadi juga harus memiliki kemampuan moral atau rohani. Jadi maksudnya apa? Seorang pribadi bergumul dengan tindakannya, apa yang benar dan apa yang salah. Nah ini adalah ciri khas dari pribadi, ya. Karena kenapa? Karena Allah adalah Allah yang pribadi, dia punya moral. Allah membedakan antara benar dan salah. Maka itu makhluk yang diciptakan untuk menyerupai Allah, ya, atau gambar dan rupa Allah, atau diciptakan sebagai pribadi juga, maka dia harus juga memiliki kemampuan moral atau rohani. Artinya dia membedakan antara tindakan yang salah dengan tindakan yang benar. Dan ini adalah perbedaan utama antara manusia dengan binatang, misalnya. Kalau binatang bisa punya intelijen, bisa, ya, mereka bisa pinter, ya, mereka dalam cara binatang sendiri, ada yang berburu, ada yang bisa dilatih macam-macam. Binatang punya emosi, ya, kalau kita punya binatang peliharaan, ya kadang-kadang kita bisa melihat binatang kita senang, ya, gembira, atau takut, kadang-kadang bisa takut atau cemas, ya, atau sedih dan sebagainya. Jadi binatang juga punya emosi. Nah tentu manusia jauh-jauh lebih, ya, intelijensinya lebih, kepekaan emosinya lebih. Tapi binatang juga punya, ya, dan dia juga punya kehendak. Namun binatang tidak membedakan antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah, begitu. Tindakan benar dan tindakan salah secara moral, gitu ya, secara moral. Nah tentu binatang bisa tahu, oh ini tindakan ini tidak baik karena bikin saya sakit, ya itu bisa, gitu ya. Misalnya kalau tikus, ya,
kasih penelitian ya, dia sentuh tembok ini dia kena listrik terus ya, dia lama-lama dia belajar, dia nggak akan sentuh tembok itu lagi gitu ya, karena dia tahu oh ini tembok ini bikin saya sakit gitu ya. Jadi binatang bisa dikondisikan untuk menjauhi hal tertentu, tapi bukan karena moral, saudara ya, bukan karena rohani, bukan karena moralitas, melainkan berdasarkan insting dan mencari ini hal yang jasmani sebenarnya. Oke, dan berdasarkan itu, maka bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus adalah pribadi karena dia juga memiliki keempat unsur tersebut. Ya, keempat unsur tersebut, dia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan juga kemampuan moral atau rohani. Gitu. Coba kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang mengindikasikan hal tersebut. Ya, pertama kita melihat bahwa Roh Kudus memiliki intelijensi. Nah, ini kita dapatkan dalam beberapa ayat yang saya cantumkan dalam diktat di sini. Misalnya Roma 8 ayat 27. Coba kita buka Alkitab kita. Saya akan tayangkan di ya, Roma 8 ayat 27. Ya, mestinya Anda bisa melihat Alkitab yang saya tayangkan di screen Anda. Oke, dan kalau tulisannya terlalu kecil, tolong kasih tahu saya ya. Ini dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, ya, maksud roh itu, maksud ya. Dan kata maksud di sini berasal dari kata ini phronema dalam bahasa Yunani-nya, phronema, dan sebenarnya bisa juga diterjemahkan the mind, ya, mind, pikiran, ya, maksud dari roh, pikiran dari roh. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud atau pemikiran dari roh itu. Jadi roh, spirit di sini ya dikasih huruf besar R, ini mengacu ke Roh Kudus memiliki pikiran atau mind gitu. Dan ini membuktikan bahwa dia memiliki intelijensi. Selain itu, coba kita lihat lagi 1 Korintus 2 ayat 11. Oke. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi penekanannya di sini adalah bahwa roh Allah tahu, ya, tahu. Jadi mengetahui adalah salah satu fungsi intelijensia. Jadi seseorang bisa mengetahui sesuatu kalau dia memang punya kapasitas untuk mengetahui, dan itu adalah bagian intelek atau intelijensi dari manusia atau dari pribadi begitu. Jadi the spirit know, ya, knoweth, ya, knoweth. Dia mengetahui. Oke. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Selain itu, dia memiliki perasaan, ya, perasaan, dan kita akan lihat beberapa ayat. Jadi Roh Kudus memiliki emosi juga. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Allah itu kita dalam konsep kita, ya, Allah itu adalah semacam kekuatan yang tidak beremosi gitu, yang kayak tembok, ya. Tapi itu salah, ya, salah. Dan ada konsep Allah yang beredar di agama-agama lain yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab, Allah yang sebagaimana digambarkan dalam Alkitab. Misalnya dalam konsep Buddha atau Hindu gitu ya, Buddha terutama, Allahnya itu sebenarnya semacam ini, semacam kuasa yang tidak berkepribadian gitu. Bahkan menurut Buddha kalau masuk sorga yang paling ujung itu masuk nirvana gitu ya. Nirvana itu berarti kita menyatu, kayak melebur gitu ya, menyatu, melebur ke dalam semacam ini pikiran kosmik begitu ya, the cosmic mind begitu. Jadi kayak kita kehilangan kepribadian kita menyatu kembali begitu. Jadi mereka berpikir bahwa selama masih punya kepribadian, masih punya pikiran, itu berarti masih belum lepas dari siklus samsara begitu istilahnya, siklus reinkarnasinya mereka begitu. Justru dalam pemahaman seperti itu seolah-olah
kalau punya kepribadian itu berarti masih belum lepas gitu. Seolah-olah suatu bentuk yang lebih sempurna adalah di mana tidak ada kepribadian lagi menyatu dengan kekuatan kosmik gitu ya. Tapi itu suatu hal yang aneh sebenarnya ya, karena eh, mana yang lebih lebih baik, punya kepribadian, punya pikiran, punya emosi, atau kayak tembok aja gitu, kayak atau kayak air yang nggak bisa merasakan apa-apa, tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya ya. Tentu jauh lebih tinggi adalah pribadi yang punya pikiran, punya perasaan dan lain sebagainya. Jadi itu satu konsep yang aneh, dan Allah dalam Alkitab bukan Allah yang seperti dalam konsep tadi itu yang hanya kekuatan saja ya. Mungkin kan orang dunia banyak tahu yang namanya Star Wars ya, Star Wars. Belakangan ada timbul lagi film-filmnya. Dan dalam Star Wars tidak ada Allah begitu, tapi ada yang dia sebut the Force atau apa ya, semacam kuasa begitu. Nah, ini adalah substitusinya dunia tentang Allah begitu, di mana Allahnya itu tidak digambarkan berkepribadian, tapi semacam kekuatan yang kita bisa tarik, bahkan kekuatan itu bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita bisa melakukan hal-hal dengan kekuatan itu gitu. Ya, dan jadi ya kita bilang itu konsep yang salah gitu ya. Tapi Roh Kudus memiliki perasaan ya. Tadi ada pertanyaan dulu. Iya, dalam Wahyu tertulis Roh Allah ada 7. Mengapa orang Kristen menyebut Trinitas, Pak? Ya, baik. Sebenarnya nanti kita akan bahas ya. Kita akan sampai ke sana juga mengenai 7 Roh Allah yang ada dalam kitab Wahyu. Tapi singkatnya adalah bahwa 7 Roh Allah itu hanyalah menggambarkan kesempurnaan dari Roh Kudus. Ya, nanti kita akan lihat di situ. Oke, Roh Kudus punya perasaan. Coba kita lihat lagi dalam Alkitab kita. Pertama Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63. Oke, dikatakan tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, mendukakan Roh Kudus. Jadi membuat Roh Kudus sedih ya, berduka. Dan Efesus itu di Perjanjian Lama, Efesus 4 ayat 30 di Perjanjian Baru. Dan ini sama, yaitu mendukakan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dia bisa bersedih gitu ya. Ya, dan ini peringatan ini ditujukan kepada orang percaya, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi membuat Roh Kudus sedih. Dan sebenarnya satu paket dengan ini adalah membuktikan bahwa Roh Kudus Roh Kudus memiliki konsep moral gitu, karena dia membedakan yang benar dan yang salah. Dan ketika kita melakukan yang salah, yang bertentangan dengan dia, maka dia sedih begitu. Dia didukakan ya. Selanjutnya Roma 15 ayat 30 juga. Tetapi demi Kristus, demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh. Jadi Roh bisa mengasihi, dan mengasihi itu sebenarnya tiga-tiganya ya, ada intelijensi, ada emosi, dan ada kehendak yang bermain di situ. Jadi ada kasih Roh di sini. Oke, jadi kita melihat bahwa Roh Kudus memiliki perasaan, ya, perasaan. Sekarang kita lihat yang berikutnya lagi, bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Dia ya, apa itu kehendak? Ya, kehendak itu jadi pengambilan keputusan. Ya, jadi ada kehendak itu, ada suatu, ya saya mau melakukan ini dan lain sebagainya. Dan coba kita lihat ayat-ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 11 ya. 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Jadi Roh Kudus bisa mengerjakan sesuatu. Mengerjakan saja sudah membuktikan bahwa dia punya kehendak. Tapi lebih jelas lagi di bagian lanjutnya lagi, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus
seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi Roh Kudus punya kehendak, dan konteksnya di sini sangat menarik. Konteksnya adalah bicara mengenai karunia-karunia rohani, ya, dan karunia-karunia rohani banyak orang hari ini, apalagi di kelas ini kita mau bicara soal gerakan karismatik, ya. Banyak sekali orang yang memakai Roh Kudus sebagai alasan. Oh, ini adalah manifestasi roh. Ini adalah Roh Kudus dan sebagainya. Tanpa mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu punya kehendak dia sendiri, begitu. Konteksnya adalah kalau kita baca di ayat yang ke-10, dan saya ada buka ayat ini di Facebook Live kita hari Minggu. Bagi yang ikut mendengarkan, ya, topik kita minggu yang barusan lewat ini adalah masalah bahasa roh, ya, bahasa roh. Alkitab Indonesia pakai istilah bahasa roh, walaupun tidak ada sebenarnya dalam bahasa aslinya bahasa roh. Jadi di ayat 10, ya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain ia memberikan karunia bernubuat, kepada yang lain ia memberikan karunia membedakan macam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa-bahasa, mestinya literalnya bahasa roh diterjemahkan. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa itu atau bahasa roh itu. Dan masuk ayat 11. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Jadi artinya, kalau kita, ini janganlah kita belajar Roh Kudus ini lalu menjadi sekedar teori saja, saudara. Ya. Tapi baiklah ini mengubah cara pandang kita, ya, karena seringkali orang Kristen, ya, terutama dari kalangan tertentu, seperti memperlakukan Roh Kudus itu seperti pembantu dia, ya, atau lebih parah lagi seperti kuasa aktif, ya. Ini Roh Kudus masuk ke kamu, Roh Kudus masuk ke kamu, katanya. Ya, jadi kayak dia perintah-perintah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus punya kehendak dia sendiri. Ada gereja-gereja yang memaksakan semua anggotanya bisa bahasa lidah, bahasa roh. Ayo semua bisa. Padahal ayat ini mengatakan apa? Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dengan kata lain, kita berkata bahwa kalau kita memahami kepribadian Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus punya ini kehendak dia sendiri, kita justru harus mengikuti kehendak Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu Allah, begitu. Kita harus mengikuti kehendak Roh Kudus, bahkan bukan kita yang memaksakan kehendak kita, begitu. Oke, jadi ini semua ada penerapannya, ya, bukan hanya kita, oh saya tahu Roh Kudus begini dan sebagainya. Dan misalnya tadi kita tahu Roh Kudus punya perasaan, dan kita tidak mau mendukakan Roh Kudus, ya, karena kita mengasihi Dia, begitu. Kadang-kadang kalau terhadap manusia saja, ya, kita bilang, kamu hati-hati, dia punya perasaan loh, begitu. Kita bilang, ya. Misalnya kepada orang yang kita cintai, ya, kepada pasangan kita atau anak atau orang tua. Hati-hati, dia punya perasaan, jangan, ya. Apalagi Roh Kudus, kan? Oke, masih, ya, di Roh Kudus punya kehendak. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Dikatakan di sini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu, ya, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus memimpin, ya, kalau memimpin itu kan dia punya kehendak, gitu. Ya, dia yang memimpin. Dan ini setali tiga uang dengan yang tadi kita bicarakan, mestinya Roh Kudus yang memimpin kita, bukan kita yang mencoba mengatur Roh Kudus, gitu. Sekali lagi ingat, ya, bukan kita yang mengatur Roh Kudus. Kadang-kadang saya dengar cara sebagian orang berdoa Roh Kudus kayak di perintah-perintah, dibentak-bentak, padahal Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, gitu. Dan Dia yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran, ya. Dan apa itu? Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi Roh Kudus bekerja memakai Alkitab. Oke, baik, kembali lagi ke sini. Dan masuk di poin 5. Di poin 5 dikatakan,
Roh Kudus juga memiliki kemampuan rohani atau moral, ya. Dia bisa membedakan yang benar dengan yang salah tentu. Tadi sudah kita lihat sedikit. Dia bisa didukakan. Kalau kita berbuat dosa, dia berduka, berarti kan dia mampu, ya, untuk melakukan atau membedakan benar dan salah. Tadi Yohanes 16 ayat 13 sudah kita baca, dia disebut roh kebenaran. Kalau kebenaran berarti dia tahu benar dan salah. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 28. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul 15 ayat 28. Kisah Rasul 15 ayat 28. Ya, sebab adalah kok bener gak ini? Ya, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, katanya ya. Nah, ini kalau terjemahan Indonesia kita bisa melihat penekanannya ada pada kehendak, ya, keputusan Roh Kudus, keputusan kami. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa King James misalnya, for it seemed good to the Holy Spirit, to the Holy Ghost, ya, pakai istilah Holy Ghost. Dan kemarin ada yang tanya kenapa kadang-kadang di KJV pakai istilah Holy Ghost. Karena dalam KJV ini kan diterjemahkan tahun 1611, dan pada masa itu kata ghost belum memiliki konotasi yang seperti hari ini hantu gitu, ya. Ghost itu berarti roh. Jadi bisa roh orang yang sudah mati juga bisa, ya, yang sering orang anggap hantu atau lain sebagainya. Tapi pokoknya roh aja, ya. Makanya Holy Spirit kadang-kadang disebut Holy Spirit, kadang-kadang disebut sebagai Holy Ghost gitu. Jangan kaget gitu, ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak biasa dengan KJV, dia baca Holy Ghost, dia pikir, kok ada hantu yang kudus gitu. Nah, bukan tentunya. Maksudnya adalah roh kudus. But it seemed good to the Holy Ghost and to us. Jadi baik bagi Roh Kudus. Jadi berarti Roh Kudus bisa membedakan, ya, yang baik dan yang tidak. Oke, baik. Ya, selamat bergabung kepada teman-teman yang baru saja bergabung bersama dengan kita. Ya, tidak apa-apa, Anda semua masih bisa mengikuti, dan kalaupun ada yang ketinggalan bisa Anda lihat dalam rekaman gitu, ya. Jadi selamat malam dan selamat bergabung. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Purba di sini. Dia bertanya apa? Contohnya pada saat apa Roh Kudus memimpin kita? Ya, contohnya macam-macam. Ketika kita baca Alkitab, Roh Kudus bisa memimpin kita, ya. Sehingga kita bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, sebenarnya bahkan seluruh hidup kita dia harus memimpin kita, dalam pengertian dia mengingatkan kita akan firman Tuhan dan kehendak Tuhan dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan lagi dari Saudara Evan di sini. Ya, Pak Steven pernah menemukan seseorang yang mempertanyakan kesetaraan Roh Kudus sebagai Allah dengan mengutip ayat, misalnya Roma 8 ayat 26. Ya, bagaimana ia dapat berdoa kepada Allah apabila ia setara dengan Allah, ya. Ya, Yesus juga berdoa pada Bapaknya, ya. Jadi rupanya bisa begitu. Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya. Dan jadi Roh Kudus juga nggak masalah sebenarnya. Ini, ya, coba kita lihat. Dan di Roma 8:26, ya, dikatakan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, ya. Jadi the Spirit itself maketh intercession for us gitu. Ya, tetapi tidak masalah, ya, karena
ketiganya ini berada dalam persekutuan satu dengan yang lain, bahwa mereka saling bicara itu nggak masalah. Malah wajar kita bilang. Ya kalau tiga-tiganya nggak ada saling bicara, gawat. Tapi putra bicara sama Bapa, bicara sama putra, ya Roh Kudus juga bicara dengan Bapa rupanya, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Dan 1 Korintus 2 ayat 10, mengapa Roh Kudus harus menyelidiki dulu? Tidak ada hal tersembunyi bagi ia apabila ia adalah Allah. Ya maksudnya begini, itu hanya suatu cara bicara, karena dikatakan juga roh manusia menyelidiki apa yang ada dalam manusia, begitu. Jadi apakah berarti roh manusia itu bukan manusia? Kan manusia juga, gitu ya. Jadi kan katanya siapa yang bisa tahu apa yang dalam manusia selain roh manusia itu sendiri? Ya, demikian juga dengan Allah, begitu. Jadi maksudnya menyelidiki sini ini bukan maksudnya perlu energi atau gimana, tapi maksudnya dialah yang bisa tahu, gitu. Dialah yang bisa memahami, gitu maksudnya ya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih. Wah, dari Saudara Alyong. Ini banyak pertanyaan ya di kelas ini. Gak apa-apa, bagus. Apakah roh orang mati atau yang barusan Bapak sebut hantu gitu ya masih bisa berkeliaran ketika sudah mati? Itu konsep orang ya. Waktu saya katakan itu hantu, bukan benar-benar ada yang seperti itu. Atau yang sering dilihat orang itu hanya roh yang jahat atau roh iblis? Ya, benar jawabannya. Jadi kalau roh orang yang meninggal itu tidak akan keliaran di bumi, tidak akan berkeliaran di bumi ya. Tapi roh orang yang meninggal itu langsung masuk ke tempat peristirahatan ya, dan tempat peristirahatan ini disebut Hades atau Seoul begitu ya, dan dia nggak keliaran begitu ya. Dan ada banyak sih ya, ada banyak tahayul tentang itu. Kalau di budaya Tionghoa katanya lewat berapa 40 hari atau gimana begitu, saya agak lupa, rohnya itu bakal balik ke rumah katanya. Wah. Jadi ada banyak film-film lucu yang dibuat ya, dimana saya pernah lihat secuplik, walaupun saya nggak nonton habis ya, tapi saya pernah lihat ada satu film tentang ini orang, dia dikira mati sama keluarganya begitu. Jadi dia naik pesawat. Nah sebenarnya dia bohongin keluarganya atau gimana gitu ya. Lalu dia naik pesawat ke tempat lain, sedangkan keluarganya kira dia naik pesawat yang satu ini. Nah pesawat yang dikira naik itu jatuh, lalu mati semua orang dalamnya. Jadi keluarganya kira dia mati gitu, padahal dia nggak mati gitu ya. Dia sebenarnya ini pergi bohongin keluarganya. Nah jadi dia nggak mati. Dan lucunya, jadi keluarganya kira dia mati dan dapat asuransi karena mati kan, dikira mati. Jadi mereka dapat asuransi besar ya. Lalu lucunya, lalu orang ini pulang gitu. Nah kebetulan mereka sekeluarga lagi acara 40-an hari, dan biasanya ada semacam tahayul bahwa 40 hari itu rohnya balik gitu. Jadi digambarkan lucu-lucuan, si bapak ini balik ke rumahnya, semua orang kaget gitu. Lalu oh ini rohnya katanya, rohnya karena rohnya balik, padahal memang dia sebenarnya. Ya itu hanya film aja sih ya. Jadi pertanyaan berikut ya, pada siapa kita berdoa, pada Bapa, Anak atau Roh Kudus? Ya pertanyaan yang baik ya sebenarnya. Sepertinya nanti akan ada kita bahas sedikit juga, tapi jawaban yang singkatnya adalah kita bisa berdoa kepada Bapa, kita bisa berdoa kepada Yesus Kristus ya. Walaupun lebih jarang di Alkitab contohnya, tapi masih ada contohnya. Tapi tidak ada contoh berdoa kepada Roh Kudus. Tidak ada contoh. Mengapa demikian? Karena tadi yang di Roma 8 tadi itu perannya beda. Perannya Roh Kudus adalah justru membantu kita berdoa. Ya, ini yang ada di screen sekarang kan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Oke. Jadi kita bilang ya. Nah, oke, lalu dikatakan Roh Yesus dan Roh Kudus itu sama tidak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya.
pertanyaan yang sangat bagus dan ini diperdebatkan terus terang ya, diperdebatkan apakah Roh Yesus dengan Roh Kudus itu sama atau tidak gitu. Dan bisa jadi tergantung kita lihat pada waktu kapan, apakah pada waktu Yesus masih di bumi ya, ataukah setelah Yesus naik ke sorga begitu ya. Jadi kita simpan pertanyaan ini karena nanti akan ada hubungannya dengan pelayanan Roh Kudus kepada Yesus, nanti akan kita bahas ya. Tapi singkatnya memang ada beberapa ini, karena kita tidak semua misteri dalam Tritunggal itu bisa kita jawab atau kita ketahui begitu. Oke, nah sekarang Oke, dan itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Yaitu karena Roh Kudus memiliki ciri-ciri pribadi. Ya, ciri-ciri pribadi yaitu tadi intelijensi, perasaan, kehendak, kemampuan rohani atau moral. Tapi ada bukti lain lagi bahwa Roh Kudus itu pribadi, ya, bahwa ada sebutan pribadi bagi Roh Kudus. Sebutan pribadi ya. Misalnya sebutan pribadi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ada kata ganti orang namanya ya, kata ganti orang. Saya, kamu, dia begitu. Tentu normal-normalnya kita tidak akan bicara sama benda yang non pribadi memakai kata kamu misalnya. Saya ngomong sama bangku, kamu gitu kan nggak mungkin ya, dia nggak paham juga gitu. Tetapi ada sebutan-sebutan pribadi pada Roh Kudus ya. Disebut dia dan lain sebagainya. Dan kata ganti pribadi maskulin ini yang paling sering dipakai untuk Roh Kudus ya. Jadi dalam banyak bahasa di dunia ini termasuk bahasa Yunani, kata ganti orang itu dia ada gendernya. Nah, ini bahasa Inggris juga ada tapi hanya untuk orang ketiga ya. Misalnya kalau dia dalam bahasa Inggris itu bisa he untuk pria, bisa she untuk wanita, bisa it untuk benda yang non pribadi ya. Non pribadi kita pakai it gitu. Tapi dalam Yunani juga bisa maskulin, bisa feminim, bisa netral. Nah, ketika Alkitab mengacu kepada Roh Kudus, paling sering dia memakai bentuk maskulin. Ya, paling sering. Nah, kadang-kadang memang ada dipakai bentuk netral. Kadang-kadang, tapi bukan berarti Roh Kudus dianggap benda, bukan ya. Karena kenapa kadang-kadang memakai netral? Karena kata pneuma dalam bahasa Yunani bentuknya netral, begitu ya. Jadi kata pneuma bentuknya netral, maka bisa-bisa saja ketika mengacu kepada pneuma dia memakai kata ganti netral. Tetapi jauh lebih sering Roh Kudus disebut dengan kata ganti maskulin, gitu ya. Coba kita lihat beberapa contoh. Misalnya, Yohanes 16 ayat 7. Nah, ini kita harus harus lihat di bahasa Inggris dan bahasa aslinya baru lebih kelihatan di sini. Ini janji Tuhan Yesus. Dia bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, ya, penghibur. Nah, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan kata dia di sini. Dia kan berarti mengacu ke penghibur atau Roh Kudus. Nah, kata dia di sini dalam KJV dia pakai istilah him ya. Jadi maskulin. Nah, ini memang dalam bahasa Yunaninya pakai kata auton. Auton itu maskulin, gitu ya. Dia maskulin. Itu satu contoh. Ya. Kemudian masih di pasal 16 ayat 13 dan 15. Tetapi apabila ia datang, nah ia di sini ia mengacu kepada roh kebenaran, dan dalam KJV dia pakai he, howbeit when
He, jadi bukan pakai it ya, bukan pakai it, pakai he. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you. Ia akan memimpin kamu. Ya. Lalu ada kata himself, ya, himself, dirinya sendiri. Oke, dan ini berasal dari bahasa Yunani yang memang maskulin, seperti ia yang dari kata ekenos, ini maskulin. Oke, jadi sangat jelas sekali. Oke, kemudian masih dalam diktat kita di sini ditambahkan lagi. Coba saya ini kasih lihat dulu diktatnya. Dari gelar yang Yesus berikan padanya, yaitu penolong yang lain. Ya, Roh Kudus kan disebut sebagai penolong yang lain. Dan kata penolong itu dari kata parakletos. Parakletos. Nanti kita akan bahas juga dalam istilah-istilah atau gelar-gelar Roh Kudus. Parakletos ya, dan bisa diterjemahkan macam-macam. Bisa berarti penolong, bisa berarti penghibur ya. Dan Yesus Kristus juga disebut parakletos. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 di situ disebut sebagai diterjemahkan apa ya? Pembela ya kalau nggak salah, atau penolong. Coba kita lihat deh. Kita memiliki seorang pembela, coba. Pengantara ya. Pengantara. Mestinya pembela, advocate di sini. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara ya. Pengantara sini mestinya apa? Dia berasal dari kata parakletos ya, parakleton. Ini bentuk akusatif, parakleton, diterjemahkan KJV advocate. Advocate itu seorang pembela begitu. Orang yang menolong ya, advocate. Ya, kalau Pak Solihin yang hukum tahu ya, advokat. Nah, jadi di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Maksudnya apa? Penolong yang lain. Nah, barusan belum lama yang lalu ada yang tanya, maksudnya penolong yang lain apa katanya? Penolong yang satunya lagi apa? Nah, penolong yang satunya lagi maksudnya adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, karena konteks dari Yohanes pasal 14 ini adalah Yesus kasih tahu murid-muridnya bahwa dia sebentar lagi akan pergi. Maksudnya dia akan mati, dia akan dikubur, lalu dia akan balik ke sorga gitu ya. Jadi bentar lagi dia akan pergi, dia akan tinggalkan mereka dan mereka sedih. Mereka sedih, murid-muridnya sedih. Jadi Yesus berkata bahwa Bapa akan memberikan penolong yang lain, maksudnya menggantikan dia. Nah, yang menarik yang menjadi poin kita di sini adalah kata yang lain di sini. Ya, yang lain. Atau dalam bahasa KJV dia pakai istilah another. Ya, another comforter. Dan ini berasal dari kata alon di sini. Alon ini bentuk dari alos ya. Alos. Nah, jadi kenapa demikian? Saya sedikit jelaskan mengenai grammar Yunani sedikit. Oke, jadi jadi bahasa Yunani itu memiliki dua kata untuk yang lain. Ya. Jadi ada yang nama satu heteros. Heteros itu yang lain, tapi beda jenis. Dan mungkin kita sering kita tahu lah kata hetero ya, heteroseksual, hetero apalagi banyak ya, kita tahu kata hetero itu dari sini. Tapi ada juga alos. Alos itu dalam bahasa Yunani artinya yang lain tapi sama jenis.
Misalnya, contohnya ya, eh kalau misalnya saya lagi nulis pakai pensil misalnya, ya, saya lagi tulis pakai pensil, lalu pensil saya patah. Ya, lalu saya bilang sama teman saya, tolong ambilkan saya yang lain. Nah, dan kalau saya pakai alos, ya, maka teman saya tahu yang dia maksud adalah yang lain tapi yang sama gitu. Kalau bisa gitu kan. Misalnya pensil yang lain dan sebagainya. Tapi kalau misalnya saya bilang tolong kan ambil saya yang lain, saya pakai heteros, itu konotasinya adalah yang lain yang beda jenis, bisa jadi ganti pen atau ganti jadi ballpoint atau apapun juga ya. Nah, jadi yang bedanya tapi dia bisa lain jenis gitu. Jadi yang menarik adalah bahwa uh, Yesus adalah penolong, tapi dia akan pergi sehingga dia janji dia akan minta pada Bapa, Bapa akan mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain, alos. Jadi penolong yang lain tapi sama jenis dengan Tuhan Yesus. Nah, sama jenis dengan Tuhan Yesus ini kita bisa macam-macam. Dia sama-sama Allah, sama-sama pribadi, ya kan? Jadi memang cocok memakai kata alos di situ. Dia beda dan sama jenis. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, tadi banyak pertanyaan. Kita akan break sebentar. Ya, sudah 1 jam lebih kita di sini dan saya sendiri perlu minum sedikit. Ya, dari tadi saya terus yang ngomong. Dan memang ini ya, kalau ada yang punya mikrofon, Anda bisa ikut nimbrung sebenarnya supaya suara Anda kedengaran. Tapi saya lihat dari ikonnya nggak ada yang bawa mikrofon. Ya. Minggu lalu Aliong ada webcam nih ya, webcamnya nggak dipakai lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi kita break 5 menit kira-kira. Yang mau ke WC silakan atau cari minum dulu atau lain sebagainya. Saya sendiri akan sedikit minum. Kita ketemu lagi 5 menit lagi. Baik.
Oke. Baik. Belum 5 menit, jadi saya akan tunggu sebentar karena kita janji ini ya, break 5 menit. Ya, jadi sudah makin ramai kita karena sebagian mungkin ada yang berhalangan untuk mulai tadi, tapi sudah hadir bersama ya. Oke, nah ini dia. Jadi bagi yang ini belum pernah lihat Saudara Alyong, ini dia. Ini ya, jadi dia melambaikan tangan. Jadi kalau yang lain yang ada webcam boleh juga ini ikut nimbrung kalau mau ya. Supaya kenal-kenalan juga begitu ya. Dan saya tahu ada beberapa di antara sini kan kita ketemuan di Sunter ya, di Grave. Tapi sebagian lagi mungkin berjauhan, ada yang di kota lain, ada yang di luar negeri bahkan ya, Pak Semi di luar negeri. Jadi ya kalau bisa ya saling lihat-lihat nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Kita mau lanjut lagi, dan sebelum kita berlanjut ada pertanyaan dari Saudara Reinhard di sini. Dia tanya dalam Markus 3 ayat 29, mengapa kata pneumanya itu netral? Oke, sebelumnya oke, baik. Ya, dan coba kita lihat dulu. Saya tayangkan ininya. Saya tayangkan ini Alkitabnya tadi apa ya? Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Oke, ini dia. Saya belum begitu paham yang ditanya apa ini. Boleh diperjelas? Coba saya baca dulu. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Tadi pertanyaannya dalam Markus 3:29, mengapa kata pneumanya itu netral? Oke, kata roh memang berasal dari kata pneuma. Ya, lihat nih ya, dalam bahasa Yunaninya pneuma. Tapi kata pneuma itu memang pada dasarnya netral. Jadi bukan hanya di Markus 3:29, melainkan di segala tempat dan di semua ini, setiap kali kata pneuma muncul dia pasti netral begitu. Jadi ya memang demikian, memang itu katanya begitu ya, memang itu katanya. Jadi karena itu kata benda, dan itu berbeda dengan kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Yunani, kita bicara bahasa Yunani tentunya ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi sedikit penjelasan mengenai bahasa Yunani sekarang. Kalau kita bicara kata sifat itu dia ngikutin. Dia lagi ngejelasin apa. Dia ngejelasin yang maskulin, dia harus pakai bentuk maskulin. Dia menjelaskan yang feminim, dia harus pakai bentuk feminim. Dia menjelaskan yang netral, dia harus ikut bentuk netral. Begitu. Misalnya kita bilang orang yang besar itu. Nah, orang kan maskulin, antropos maskulin ya. Maka orang yang besar itu, besarnya itu dia harus bentuk maskulin juga. Kalau saya bilang wanita yang besar itu,
maka kata besarnya harus diubah menjadi bentuk feminim. Kalau saya bilang rumah yang besar, bukan rumah ya, apalah yang netral misalnya. Ya roh yang besar itu misalnya, roh kan netral, maka besarnya harus pakai netral juga gitu. Jadi kalau kata sifat memang dia bisa berubah-ubah. Tapi kalau kata benda dalam bahasa Yunani itu memang dari sananya dia sudah ada gendernya. Ya, dari sananya sudah ada gendernya. Dan itu bisa signifikan, bisa tidak signifikan. Ya. Maksudnya begini, ada kata-kata yang sudah pasti ketahuan gendernya. Putra ya pasti laki-laki, putri ya pasti perempuan, ayah pasti maskulin, ibu pasti feminim. Nah, tetapi ada juga banyak hal yang misalnya ya, hal-hal yang abstrak, rata-rata feminim dalam bahasa Yunani. Misalnya kebenaran, aletheia, itu feminim. Apalagi kebenaran, righteousness, dikaiosune, feminim juga. Ya, jadi banyak hal-hal yang bersifat abstrak itu bentuknya feminim. Kemenangan, Nike, apalagi ya, macam-macam. Nah, ada beberapa hal dalam bentuk netral. Darah, haima, netral. Air, netral. Roh juga netral. Jadi bahwa pneuma itu bentuknya netral bukan hanya di Markus 3 ayat 29. Memang dari sananya di dalam bahasa Yunani kata roh itu netral gitu ya. Jadi moga-moga bisa dipahami. Oke, Evan ada pertanyaan ya. Galatia 1 ayat 6 ada kata heteros dan alos berdampingan. Apakah artinya Injil yang benar punya beberapa jenis, namun ada yang termasuk kelompok Injil benar yang salah? Ya, oke, coba kita lihat ya di dalam Galatia 1 ayat 6. Oke, ya, jadi coba kita baca di sini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya, mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan kata lain di sini. Injil lain, another gospel, ya. Dan another gospel sini pakai kata apa? Heteros di sini ya. Heteros. Jadi Injil yang lain di sini, maksudnya Injil yang lain. Jadi Injil palsu sebenarnya. Injil palsu, ya. Nah, dilanjutkan di ayat 7, which is not another, yang bukan sebenarnya yang lain. Jadi Paulus ingin menjelaskan Injil yang lain ini bukan benar-benar Injil sebenarnya. Gitu ya. Makanya di bahasa Indonesia yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil yang lain ini bukan benar-benar Injil. Nah, makanya dia yang bukanlah bukanlah alo. Nah, bukan alo di sini maksudnya dia bukan Injil yang lain dalam pengertian yang lain tapi masih benar gitu, bukan. Tapi yang lain ini sudah bukan Injil lagi sebenarnya, gitu ya. Jadi justru di sini sangat mengilustrasikan perbedaan antara heteros dengan alos di sini. Oke, pertanyaan dari Pak Semi, maksudnya feminim dan maskulin apa boleh dijelaskan? Apakah merujuk kepada gender? Iya, tapi bukan gender dalam pengertian harus jenis kelamin, tapi gender dalam pengertian bahasa, Pak Semi ya. Jadi gender bahasa ini lebih mudah dimengerti kalau kita pernah belajar bahasa yang pakai gender begitu untuk kata-katanya, misalnya Jerman ya, Perancis, ya termasuk Yunani, Ibrani dan lain sebagainya. Dan kita di bahasa Indonesia ini agak susah untuk ini untuk membayangkannya kalau kita nggak pernah belajar bahasa yang memang ada kata-kata yang ada kata-kata, setiap kata itu sepertinya dikategorikan gitu. Jadi dalam bahasa Yunani setiap kata benda itu ada kategorinya, ini maskulin, feminim atau netral gitu. Jadi
Gender di sini adalah seperti gender kata, ya. Um, Setiap kata itu dia dikasih gender begitu. Tapi uh, kenapa dikasih gender itu? Ya kadang-kadang ada logikanya, kadang-kadang nggak ada logikanya, begitu ya. Makanya tadi saya bilang ada banyak yang memang sudah jelas. Seperti kalau putra ya pasti gendernya maskulin lah. Masa putra gendernya feminim gitu kan? Ibu ya pasti gendernya feminim, nggak mungkin dikasih gendernya maskulin dan lain sebagainya. Tapi ada banyak kata-kata lain karena setiap kata itu harus dipilih salah satu gendernya gitu. Kalau angin apa angin misalnya, angin kan nggak maskulin nggak feminim. Tapi ya bisa saja dia masukkan ke netral misalnya gitu kan. Nah, dan memang angin kebetulan ya pneuma juga begitu. Makanya pneuma dan roh itu angin itu netral begitu ya. Tapi banyak hal yang abstrak-abstrak saya bilang tadi itu dia kalau dalam bahasa Yunani dimasukin ke feminim gitu. Ya, jadi hal seperti itulah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di dalam diktat kita. Oke, lalu kita melihat bahwa ada tindakan-tindakan pribadi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tercatat melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi. Misalnya, Roh Kudus bisa berbicara. Coba kita lihat. Kita lihat lagi Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya the spirit speaketh expressly katanya, expressly, jadi dengan tegas ya, dengan jelas begitu. Spirit speaketh expressly. Oke, dan ya, berkata-kata adalah ciri khas pribadi ya. Jadi kalau makhluk atau benda yang bukan pribadi biasanya tidak berbicara kecuali dalam puisi saja ya. Tapi mereka tidak benar-benar bicara ya. Tapi mungkin kalau secara puitis kita bisa bilang wah, lukisan ini berbicara kepada saya ya, itu kan bahasa puitis ya. Tapi lukisan ini berbicara ya, sebenarnya lukisan itu nggak berbicara ya, tapi mungkin kita mendapatkan sesuatu darinya ya. Itu pun sebenarnya ada pribadi di balik lukisan itu kan, ada si pelukis yang melukis sesuatu ya. Jadi coba kita lihat ya Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berbicara gitu ya. Dan bagaimana cara utama Roh Kudus berbicara? Ya, cara utama Roh Kudus berbicara adalah melalui firman Tuhan sebenarnya. Dialah yang menginspirasikan menginspirasikan Alkitab ya. Dan sebelum Alkitab jadi, ya, dia ada berbicara melalui nabi-nabi ya. Misalnya, coba kita lihat ya di dalam coba kita lihat. Nah, ini dia. 2 Petrus 1, sorry. 2 Petrus 1 ayat 21 atau dari ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus berbicara melalui orang-orang tertentu yang menuliskan kitab suci gitu. Oke, lanjut lagi. Dikatakan bahwa dia. Oke, ada pertanyaan ya dari Pak Semi.
Apakah kita dapat mendengarkan suara Roh Kudus pada zaman sekarang, gitu ya? Ya, dan jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak, karena bahkan pada zaman dulu pun Roh Kudus berbicara melalui nabi sebenarnya, ya. Jadi ketika misalnya tadi kita baca di Kisah Rasul 13 ayat 2, ya, itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah melalui nabi, ya. Tetapi kalau hari ini kita ingin mendengar suara Roh Kudus, bukan secara audible gitu lagi kita cari, ya, tapi kita mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman-Nya, sekali lagi melalui firman Tuhan, ya, melalui Alkitab, dan Roh Kudus bisa memimpin kita di situ, gitu ya. Jadi ya, itu yang Tuhan inginkan, ya, di mana Roh Kudus, ya, benar Pak Stanley bilang, ya, kalau mau dengar suara Roh Kudus, baca firman di Alkitab keras-keras, ya. Jadi itu suara Tuhan, gitu. Itu firman Tuhan. Oke, ya, itu ini berbicara. Kita lihat lagi sekarang, dia menolong atau menghibur. Ini sebenarnya sudah kita buka tadi, ya, tapi coba kita lihat sekali lagi deh. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, ya, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi dia bisa menolong kita, ya. Dan penolong ini bisa juga diterjemahkan comforter atau penghibur. Oke. Kemudian apalagi dikatakan di sini? Roh Kudus bisa, poin nomor 3, bersaksi. Bersaksi. Kalau bersaksi itu kan, jadi dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian dia menceritakannya lagi, dia bersaksi. Yohanes 15 ayat 26, jika penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, ya. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bisa bersaksi, gitu ya. Dan ya, sangat menarik, itu salah satu pelayanan Roh Kudus. Kalau kita buka di dalam ayat ini, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi adanya Roh Kudus dalam diri kita, inilah yang memberikan kita keyakinan akan keselamatan kita, dan kita adalah anak Allah. Ibrani 10 ayat 15. Tentang hal itu juga Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Oke, selanjutnya poin nomor 4, katakan Roh Kudus mengajar. Yohanes 14 ayat 26. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan janji ini diberikan pada siapa, saudara? Janji ini diberikan kepada murid-murid Yesus atau para rasul, ya. Dan inilah yang mengingatkan kita bahwa kanon, ya, Alkitab itu pasti selesai di zaman rasul-rasul, karena Tuhan berjanji kepada rasul-rasul bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, katanya, ya. Segala sesuatu. All things. Nah, all things ini berarti segenap pewahyuan Allah akan selesai diberikan oleh Roh Kudus di zamannya rasul-rasul, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini juga signifikan karena kadang-kadang orang liberal menyerang Alkitab dengan berkata, mana mungkin Matius atau Yohanes atau Markus bisa ingat kata-kata Tuhan Yesus persis, padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu, ya, puluhan tahun yang lalu. Ya, kalau misalnya Anda disuruh menuliskan khotbah Bapak Gembala yang barusan lewat hari Minggu, bisa nggak Anda tuliskan dengan akurat? Mungkin Anda bilang, wah, repot itu, padahal hari ini kan ada rekaman, ya, ada. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak ada rekaman, coba, siapa yang ingat, ya, khotbah di gereja, ya, pengkhotbahnya khotbah apa, Anda tuliskan. Wah, bisa jadi tidak akurat, gitu ya. Tapi kok rasul-rasul bisa menulis apa yang Yesus ajarkan, padahal itu sudah
banyak tahun yang lalu setelah mereka mereka menulis itu. Tapi jawabannya adalah di sini Yesus bahkan berkata Roh Kudus akan mengingatkan mereka semua yang telah kukatakan kepada mereka. Oke, ada juga Nehemia 9 ayat 20. Ya, engkau memberikan pada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Oke. Kemudian poin nomor 5, dia memimpin. Dia memimpin. Yohanes 16 ayat 13. Tadi sudah kita baca, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ini sekali lagi ya, seluruh kebenaran. Nah, itu berarti bahwa pewahyuan selesai pada zaman rasul-rasul, karena Tuhan berjanji seluruh kebenaran sudah akan ada di zaman rasul-rasul, ya, karena dia bicara ini kepada rasul-rasulnya. Kemudian ya, Roma 8 ayat yang ke-14. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berikutnya dia bisa menyelidiki. 1 Korintus 2 ayat 12, ini ayat 10 tadi sudah kita baca, yang tadi ditanya juga oleh Saudara Reinhardt. Roh menyelidiki, ya. Ini search dalam bahasa KJV, searcheth, ya. Oke. Kemudian dikatakan bahwa dia mencegah. Kisah 16 ayat 6. Nah, ini bicara soal Paulus dengan rombongan misi. Dikatakan mereka, jadi mereka ini Paulus dengan teman-teman misi dia melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini kan mengindikasikan ada kehendak, ada intelijensi mencegah. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya, loh, kenapa Roh Kudus cegah mereka beritakan Injil di Asia begitu ya? Apa Tuhan tidak sayang dengan orang Asia? Oh, bukan begitu. Tapi Tuhan ada rencana, ya. Dan mereka masuk ke Troas dan ke daerah Akaya dulu begitu. Mereka sampai ke Filipi, dan ya tentu Tuhan punya strategi, dan akhirnya belakangan Paulus ada ke Asia juga begitu. Dan pada timing yang tepat akhirnya semua orang di Asia mendengarkan Injil juga, ya. Misalnya itu ada di mana? Kisah Rasul 20 bukan? Uh, 19 ya. Ya, ini dia nih ya. Di Kisah Rasul 19. Dan Paulus bahkan di kota Efesus di Asia waktu itu dia bikin ruang kuliah Tiranus. Ya, setiap hari mereka bicara di ruang kuliah Tiranus. Dan itu dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, ya. Jadi ini signifikan. Kemudian dikatakan lagi berikutnya, poin nomor 8, dia menetapkan. Kisah Rasul 20 ayat 28. Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya. Jadi ayat ini juga sangat bagus ya. Ada banyak pengajaran. Pertama, penilik dengan gembala itu sama, ya, penilik bishop, ya, kalau dalam bahasa Inggris bishop, ya, atau overseers, ya. Nah, banyak gereja hari ini salah ya, seperti Katolik, bishopnya itu beda lagi. Bishopnya itu kayak atasannya gembala begitu. Tapi kalau dalam Alkitab, bishop atau overseer, ya, penilik sama dengan gembala gitu. Ya, tapi yang tadi kita ingin lihat adalah bahwa orang-orang ini ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, gitu, ya, melalui penabisan. Ya, penabisan. Jadi Roh Kudus ikut bekerja di situ. Kemudian dia bisa menginsafkan. Ya,
Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan dia membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26 tadi sudah kita baca. Roh membantu kita dalam berdoa. Oke, kembali lagi ke diktat kita. Kita sudah di halaman kedua sekarang. Oke. Halaman keduanya masih kosong, belum loading. Oke. Iya, ini dia. Ya, dan tadi kita sudah lihat sini. Ya. Dan terakhir untuk masalah kepribadian Roh Kudus, kita melihat bahwa Roh Kudus diperlakukan secara pribadi. Ya, oke, jadi tindakan orang terhadap Roh Kudus membuktikan bahwa dia adalah pribadi. Ya, misalnya dia bisa didukakan, hanya Roh Kudus, hanya pribadi yang bisa didukakan. Misalnya, kalau misalnya benda mati kita nggak bisa dukakan. Bisa kita pukul-pukul meja kita, dia nggak nangis gitu. Tapi Roh Kudus bisa didukakan. Ya, jadi ini ayatnya sudah kita baca tadi, saya rasa tidak perlu kita baca lagi. Kemudian Roh Kudus bisa ditentang. Stefanus di Kisah Rasul 7:51 berkata, kamu selalu menentang Roh Kudus, ya, menentang Roh Kudus. Ya, dan bisa dipadamkan pengaruhnya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya. Nah, ini maksudnya janganlah padamkan roh, katanya ya. Jangan padamkan roh. Nah, kok roh kayak api gitu. Nah, ini maksudnya pengaruhnya, ya, pengaruhnya dipadamkan. Dia bisa dibohongi. Ya tentu Roh Kudus Maha tahu dia adalah pribadi Allah, jadi nggak mungkin dia dibohongi dalam konteks bahwa dia kecolongan gitu, ya nggak mungkin seperti itu, ya. Tetapi dia bisa dibohongi dalam pengertian orang bisa berbohong kepada dia, ya. Dan itu dilakukan oleh Ananias dan Safira. Nah, di Kisah Rasul 5 ayat 3 ini ya, Petrus langsung menuding mereka, berkata, "Hei, kalian ini membohongi Roh Kudus." Ya. Coba kita lihat. Kita buka di ayatnya ya. Kisah Rasul 5 ayat 3. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Artinya mendustai Roh Kudus. To lie to the Holy Ghost. Jadi bisa didustai di situ, membohongi. Oke. Kemudian dia bisa dihujat ya. Tentu kalau dia bukan pribadi tidak masuk akal dia dihujat. Ya, tapi di sini dia dihujat dan dihina. Ya, dihina. Jadi ini dosa menghujat Roh Kudus. Ini juga dosa yang ini ya, yang berbahaya. Nanti kita akan pelajari juga secara lebih mendetil. Dan dihina. Oke, ada pertanyaan dari Pak Stanley. Dalam konteks zaman sekarang, bagaimana manusia bisa bohong kepada Roh Kudus? Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sebenarnya, di mana mereka berbohong begitu ya, dalam sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, gitu. Jadi Ananias Safira kan dia mau kasih persembahan sama Tuhan. Lalu dia mau kasih persembahan sama Tuhan, dia taruh di kaki Petrus. Petrus tanya, apakah, jadi mereka kan bilang, ini kami jual tanah, hasilnya ini kami bawa, kami kasih. Petrus bilang, ini apakah semuanya atau sebagian? Oh, semuanya, katanya. Padahal enggak, padahal bukan, bohong ya. Nah, itu dianggap membohongi Roh Kudus ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan itu, ya itu membohongi Roh Kudus juga begitu. Apapun ya, misalnya nggak usah jauh-jauh ya, macam-macam. Misalnya di gereja kita punya program baca Alkitab
Ya, kita punya program baca Alkitab, eh, tiap hari baca satu pasal. Ya. Lalu tiap minggu gembalanya tanya, siapa yang minggu ini sukses ya, baca Alkitab terus tiap hari? Angkat tangan. Wah, jadi banyak angkat tangan, gitu ya. Em, Banyak angkat tangan. Mungkin karena kita malu gitu ya. Padahal kita nggak benar-benar baca sih, gitu ya. Tapi karena kita malu, ya kita angkat tangan juga, gitu. Ya itu kan membohongi manusia sih. Tapi karena sebenarnya urusannya urusan rohani ya, urusan sama Tuhan begitu ya. Ya sebenarnya membohongi Roh Kudus juga begitu. Ya, jadi em, ya mirip dengan apa yang terjadi pada Petrus ya. Berbohong kepada sesama orang percaya termasuk bohong kepada Roh Kudus. Ya, bisa dibilang begitu karena ada Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya kan, gitu ya. Jadi apalagi jika itu berkaitan dengan memang pelayanan Tuhan atau hal rohani gitu. Oke, tadi kita sudah sampai pada bahwa Roh Kudus dihujat, ya, dihina. Em, Coba kita lihat ya. Ya, oke kita nggak usah lihat ya. Ibrani 10:29 memang masalah dia dihina juga. Dan dengan demikian itu adalah berbagai bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi ya. Dia ada ciri-ciri pribadi, dia punya intelijensi, dia punya perasaan, punya emosi, dia bisa membedakan moralitas. Alkitab memakai kata ganti pribadi kepada Roh Kudus ya. Dia melakukan tindakan-tindakan seorang pribadi dan kemudian dia bisa diperlakukan seperti pribadi ya. Ya, oke, jadi kita akan stop sampai di sini pada hari ini. Sepertinya waktu kita sudah hampir pukul 9. Jadi kalau ada yang masih punya pertanyaan sebelum kita selesai, silakan ditanyakan. Pak Semi ada pertanyaan, apakah pengalaman Ananias dan Safira untuk masa sekarang ini bisa terjadi Pak di saat membohongi Roh Kudus maka akan mati? Ya tidak harus selalu begitu ya. Karena Ananias dan Safira itu Tuhan jadikan contoh ya, contoh sekaligus juga untuk menguatkan pamor rasul, gitu ya, pamor rasul bahwa dia punya rasul ini agak spesial gitu ya. Tapi banyak orang Kristen hari ini bohong gitu ya, tapi tidak langsung dihajar mati juga oleh Tuhan, gitu ya. Tapi itu menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Tapi apakah akan mendapat hukuman dari Tuhan? Ya akan mendapat hukuman, gitu ya. Nah kalau pertanyaan Pak Stanley, Ananias dan Safira kira-kira masuk kemana, gitu ya? Ya tentu kita tidak bisa tahu pasti ya, karena kita tidak tahu iman seseorang. Tapi saya lebih cenderung bahwa mereka masuk surga, gitu ya, masuk surga. Kenapa? Karena nomor satu mereka adalah orang percaya pada Yesus, ya. Dan kalau percaya Yesus masuk surga. Ya. Sedangkan dosa yang mereka perbuat bukanlah menyangkal iman, bukan murtad atau lain sebagainya, tapi mereka berbohong ya, berbohong. Mereka mati jasmani. Dan walaupun kita tidak bisa 100% pasti karena kita nggak tahu iman seorang, ya, tetapi saya lebih cenderung bahwa Ananias dan Safira masuk surga gitu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Baik, kalau tidak ada, jangan lupa untuk kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau Anda tadi ketinggalan, silakan lihat rekamannya. Dan minggu depan berarti sudah tahun depan ya, menurut kalender Cina, gitu, kalender Tionghoa. Ya, ini Saudara Alyong izin, jangan-jangan mau, ya benar kan, seperti dugaan saya, Pulkam. Kampungnya di mana nih, Saudara Alyong? Di ini ya, di Kalimantan mungkin ya. Oke, jadi ya selamat ini jalan bagi yang mau pulang kampung, dan sampai ketemu lagi ya di kali berikutnya. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tolong kiranya supaya kami bisa semakin paham, semakin tahu akan firman-Mu, terutama berkaitan dengan Roh Kudus, agar kami makin mengasihi Engkau, makin mengerti, mengenal Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan saya ucapkan selamat malam. Sampai berjumpa.